Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Arjuni dari mahasiswi Politeknik Negeri Medan, program studi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga dari kelas 1C. Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki 5 periode, yaitu 1. Pemerintahan masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. 2. Pemerintahan parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Yang ketiga, pemerintahan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat, pemerintahan Orde Baru, yaitu pada tahun 1965 sampai 1998. Yang kelima, pemerintahan Orde Reformasi pada tahun 1998 hingga sampai sekarang. Seperti yang saya sebutkan di atas, saya akan menjelaskan bagaimana peralihan kekuasaan demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Demokrasi terpimpin merupakan era kekuasaan pemerintahan Soekarno yang disebut juga Orde Lama, dan Orde Baru merupakan era kekuasaan pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Indonesia sudah merdeka. Meskipun sudah merdeka, Indonesia masih berada dalam kondisi yang tidak stabil. Kondisi ini disebabkan karena persaingan antara kelompok-kelompok politik yang terlalu ketat, sehingga keadaan politik dan ekonomi di Indonesia masih labil. Di masa ini, Soekarno memutuskan menggantikan sistem parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembentukan Sidang Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin dengan melatar belakangi: 1. Dari segi keamanan, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dan yang ketiga, dari segi politik, Konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950-an. Masa demokrasi terpimpin yaitu yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno, yang diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950-an adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, usulan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret, yaitu yang disebut dengan Dekret Presiden, pada tanggal 5 Juli 1959. Adapun isinya adalah: 1. Tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1950. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Dibubarkannya Konstituante. Yang keempat, pembentukannya MPRS dan DVAS. Setelah dibubarkannya Dekret Presiden, keterlibatan militer dan politik dan lembaga kian menghias pada 10 Juli 1959. Soekarno mengumumkan kabinet kerja, sepertiganya menteri berasal dari militer. Disinilah munculnya peran PKI. PKI menyebabkan demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangatnya dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konservasi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama Islam, dan komunisme. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembesaran Irian Barat yang dipimpin oleh Soeharto. Kemudian Soekarno menunjuk D.N. Adit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota pro-nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Amerika Serikat juga ikut terlibat di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai tahun 1965.
Amerika Serikat memberi 64 juta dolar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Era demokrasi terpimpin kala itu diwarnai dengan kolaborasi nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen dan kaum buruh dan juga dengan petani Indonesia, yaitu kolaborasi kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional. Namun kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik di Indonesia menjadi sangat labil dan memicunya banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.